Yo, balik lagi sama gue di channel Bermatin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue mau mengupdate lagi seputaran Bitcoin yang kemarin ya udah saya update tepat 17 jaman yang lalu sudah saya update dengan Outlook Daily dan juga Hourly, khususnya time frame 1 jam. Jadi memang menjelang rapat FOMC yang akan berlangsung ya mungkin kisaran 2 harian lagi yang akan mendatang. Sekarang ini udah terasa ya. Udah terasa buangannya dan lain sebagainya. Jadi lanjut aja langsung tanpa berbasa-basi lagi akan saya update untuk mengenai Bitcoin. Seperti biasa diawali pada USDT dominance dulu. Jadi memang kemarin juga sudah saya sampaikan area-area yang berpotensi defisit dan krusial ya pada USDT dominance. Jadi balik lagi ini keterbalikannya dari pergerakan Bitcoin gitu ya. Cuman bukan 100% ya. Oke, jadi memang kemarin ketika dia udah false break ya, dia drop. And then kita mendapati beberapa golden ratio ini dan yes, di sini juga sudah saya tandai dengan box warna hijau. Ya ini di sekitar 6,4%-an lah. Jadi Ares itu berpotensi untuk menjadi key level pada USDT dominance. Jadi kalau misalkan let's say dari situ dia mampu bertahan, and then next target kita bisa mendapati untuk si USDT dominance itu melakukan penguatan kembali. At least testing kembali di area highest terakhir dia, di mana itu terjadi false breakout terhadap box warna hijau atas ini. Itu yang terjadi. Kemarin juga sudah saya sampaikan kalau misalkan kalian harus waspada lah ya. Kalau misalkan kemungkinan seperti ini terjadi, dia rebound naik, untuk Bitcoinnya akan kembali tertekan atau koreksi lagi. Dan ya kita mendapati hal seperti itu yang terjadi di hari ini. Ini khususnya jam 1, jam 2 siang inilah teman-teman ya. Sekarang kita lihat posisinya seperti ini. Jadi kemarin juga sudah saya sampaikan di video kemarin ya. Jadi memang kurang lebihnya USDT dominance itu bisa menjadi salah satu alat bantu kita dalam menganalisa market ya. Walaupun memang dia sempat drop ya, bikin tail candle sampai 6,34%. Gak lama langsung dia melakukan rebound yang signifikan. Dan sekarang posisinya dia sedang testing di area yang sama ketika terjadi false break. Nih, dia testing hal area yang sama. Jadi kalau misalkan let's say dia masih koreksi atau sideways ya, kemudian dia melanjutkan penguatannya kembali, hal seperti ini ya kurang bagus untuk Bitcoinnya bisa kembali tertekan ya. Kita bisa lihat lagi untuk next target itu di box warna ini akan saya ganti dulu ya dengan warna ungu aja ya. Ini di range kisaran 6,79 sampai 6,92%. Jadi range area ini next target untuk si USDT dominance. So kalau ini yang terjadi maka untuk Bitcoinnya akan kembali tertekan menjelang kenaikan suku bunga ya. Jadi bisa diperhatikan terlebih dahulu untuk area-area resisten pada USDT dominance. Kemudian supportnya ya, yang sebelumnya ini akan saya coba ganti ya teman-teman. Yang sebelumnya ini menjadi resisten and then di flip ya menjadi support. Ini bisa diperhatikan untuk box warna merah aja. Nah ya, ini di kisaran 6,6% sampai 6,64%. Jadi area sini adalah area yang berpotensi kembali defisit atau koreksi normal pada USD dominance sebelum dia make decision untuk melakukan atau melanjutkan penguatannya kembali. Jadi ini adalah key supportnya dia dan beberapa area resisten yang tadi sudah saya sampaikan. Ini secara time frame 1 jam. Next ini untuk Bitcoin secara weekly time frame, yes dia belum benar-benar mampu close di atas EMA 200 atau garis warna merah ini ya. Plus juga sudah saya tandain zonanya. Untuk area bagian atas ya ini kan secara overall kita cuma tersideways aja. Untuk bagian bawahnya, lapisan bawahnya ini di box warna orange. Ini di sekitaran 18.600 sampai 19.000-an dolar. Untuk range bagian atasnya ini di sekitar 22.500 sampai 23.300 dolar. Jadi memang masih di range itu aja dia bermain sideways walaupun sempat nge-spike ya ke atas, kemudian close-nya itu tetap di bawah EMA 200. Jadi memang menandakan market ini belum benar-benar siap untuk bisa level up atau pindah range gitu ya. Kalau misalkan pindah range kemarin juga sudah saya sampaikan ke range bagian atas ini nih. Ya cuman sebelum kita benar-benar mampu lihat dia close di atas 23.300 ya, dia cuman tersideways aja lah di kisaran range ini. Mengingat juga akan adanya kenaikan suku bunga lagi dan lain sebagainya gitu ya teman-teman. Jadi palingan itu aja dulu yang benar-benar perlu diperhatikan secara weekly time frame. Dan ya masih possible nggak untuk dia drop bahkan sampai ngetes bagian bawahnya ini? Ya masih aja mungkin gitu ya, nggak ada yang nggak mungkin market ini. Ini di sekitar 18.600 19.000-an dolar gitu ya. Jadi palingan itu aja dulu, area range-nya masih sama untuk Bitcoin secara weekly time frame-nya. Ya kemudian juga dari secara RSI pun belum ngetes sampai kisaran 50 nih dari RSI-nya. Jadi memang dia masih di bawah banget ya secara RSI-nya pun. Ya mungkin di bulan depan adanya kemungkinan untuk dia bisa
ngetes sampai level 50 secara RSI weekly, dan ya itu bisa mengakibatkan atau kita lihat Bitcoinnya itu malah pindah level ke range atasnya ini di atas 23.300-an dolar. Ya itu lebih bisa terwujud sepertinya di bulan depan, tapi untuk bulan ini mungkin masih bermain di dalam range ini. Khususnya pada EMA 200 saja kita belum benar-benar mampu close di atasnya ya. Next ini untuk secara daily time frame, yes. Jadi kemarin juga sudah saya sampaikan ke teman-teman sekalian. Jadi ketika dia drop, teman-teman ya, di sini drop nih. Ya, tanda panah warna orange ini dia drop. Kemudian di sini adanya candle ya, candle hijau. Jadi seperti dia drop, kemudian dia retest doang ya. Dia ngetes doang untuk melanjutkan penurunan ya. Jadi kemarin juga sudah saya sampaikan pada video Bitcoin tadi malam lah, kemarin malam teman-teman. Jadi memang biasanya ada kecenderungan seperti itu ya. Jadi ketika dia udah drop dari support ya, kemudian dia mengalami pemantulan, itu bisa aja cuman sekedar sideways aja untuk bisa melanjutkan penurunannya. Kenapa seperti itu? Kita lihat juga secara analisa fundamental juga ya, teman-teman, mendukung adanya seperti ini. Dan ya hari ini kejadian gitu teman-teman ya, untuk dia bisa melanjutkan penurunan. Barat candle besar banget ketika dia udah testing nih di trendline resistannya yang garis warna kuning ini. Kemudian precisely dari situ mendapati rejection yang cukup strong, dan posisinya sekarang ini sedang testing terhadap box warna orange ini teman-teman ya. Ini akan saya hapus dulu box warna ungunya. Nah ya, jadi area ini memang sekarang lagi di testing. Kemarin juga sudah saya sampaikan, ketika memang dia kena reject lagi ya, next target penurunan di box warna orange ini, yang sebelumnya kita bisa lihat menjadi area resisten cukup kuat pada pergerakan Bitcoin, ketika di flip ya menjadi support gitu ya. Ini di sekitaran 21.500 sampai 21.800 dolar pada pergerakan Bitcoin secara outlook daily-nya. Jadi palingan ini dulu yang benar-benar perlu diperhatikan sama teman-teman sekalian. Tapi kalau misalkan let's say area sini pun dibablas, dijebol, next target ini kita bisa perhatikan di box warna hijau bawah. Ini di sekitaran 20.700 sampai 20.800-an dolar, sekitar range area itu yang menjadi next target pada Bitcoin. Jikalau memang area atas ini dijebol, dibablas ya, glosor lagi gitu teman-teman ya. Jadi itu aja secara daily ya, beberapa area range-nya yang bisa saya sampaikan ke teman-teman sekalian. Next ini secara hourly khususnya 1 jam. Yes, jadi kemarin juga sudah saya sampaikan ya teman-teman. Kalau misalkan let's say dia kan kemarin udah mantul nih teman-teman ya. Kita bisa lihat di sini. Dia beberapa kali mantul dari trendline supportnya ya. Nih kita bisa lihat di sini mantul beberapa kali ya dari trendline supportnya ini yang bermain di dalam channel. Kemudian dia ini kan kemarin sempat struggling ya terhadap EMA 34 dan 55, plus juga box warna ini akan coba saya ganti aja. Box warna orange saja lah ya teman-teman di sini. Kemudian dia nge-spike. Let's say kalau dia mengalami penguatan pun, next target kita bisa perhatikan ya. Di sini sudah saya masih ada bekas coret-coretan video kemarin nih. Box warna ungu kita bisa lihat sebelumnya ini kena rejection dan support. Jadi memang di situ adanya resistance. Plus ditambah juga dengan garis trendline ya, garis warna kuning ini yang berfungsi sekali untuk menjadi resisten pada pergerakan Bitcoin yang bermain di dalam channel ini. And then yes, kita bisa lihat di situ precisely kita bisa lihat ya teman, dia bikin tail candle ke atas ini nih. Akan saya zoom nih tuh ya. Ini akan saya coba hapus dulu. Nah ya. Nih tuh teman-teman tuh. Dia bikin tail candle ya tuh. Di area sini kemudian dia kena reject, lanjut langsung drop cukup dalam nih. Ya, jadi kemarin juga sudah saya sampaikan area sini adalah area krusial yang benar-benar perlu dipantau sama teman-teman sekalian dan bisa menjadi opportunity buat teman-teman sekalian. Dan yes, di situ kena reject, bahkan bablas ya dari area box warna orange ini. Dan dia lagi testing di box warna hijau yang kemarin juga sudah saya sampaikan beberapa kali ini menjadi area resisten pada pergerakan Bitcoin dan di flip menjadi support. Nah, sekarang ini posisinya dia lagi testing nih teman-teman. Lagi testing di area sini. Kayak ini di kisar-kisaran 20.700, 20.800-an dolar ya. Karena kita bisa lihat dari strukturnya pun ya, dia masih bermain di dalam channel ini. Palingan untuk tambahan kalau misalkan dari trendline support ini plus juga area sini dia jebol gitu, glosor lagi ya. Ini akan coba saya hapus dulu tanda panahnya biar lebih simple aja ya teman-teman, nggak terlalu rame. Nah, kalau misalkan let's say dia melanjutkan penurunannya lebih lanjut lagi ya, palingan next target yang bisa kita perhatikan adalah zona yang saya tandain di rectangle ini. Nah, terakhir kali dia nyentuh area situ mengalami kenaikan yang lumayan signifikan nih. Ini di sekitaran 20.450 sampai 20.800 dolar secara hourly time frame. Jadi ini menjadi next target jikalau memang area sini dibablas nih. Area sini dibablas, ini menjadi next target untuk si Bitcoin. Tentunya perlu sekali diperhatikan dan diwaspadai. Tapi let's say kalau misalkan dari area sini dimainin dulu atau dia rebound dulu ya secara bertahap gitu ya, naiknya pelan-pelan. Next area yang benar-benar perlu kita perhatikan ya,
untuk jangka pendek khususnya hourly time frame ini di box warna kuning ini. Ini di situ sebelumnya kan menjadi support gitu ya, di flip menjadi resistance pastinya. Plus juga di situ ada EMA 34 dan 55 garis warna merah dan biru. Jadi let's say dia mengalami kenaikan tapi secara bertahap atau pelan-pelan aja gitu ya. Ini adanya kesempatan ataupun kemungkinan untuk dia bisa melanjutkan penurunannya kembali. Jadi dia naik cuman create yang namanya lower high dari highest area terakhirnya atau sebelumnya untuk melanjutkan penurunannya atau downtrendnya secara time frame hourly khususnya 1 jam. Jadi palingan itu aja teman-teman, area-area yang benar-benar krusial yang benar-benar perlu diperhatikan ya. Untuk secara jangka pendeknya ini lanjutan outlook yang kemarin. Semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa analisa kembali sebelum decision atas transaksi kalian masing-masing. Sampai jumpa untuk next video. Stop profit.